Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat. Puasanya bagaimana hari ini? Semoga anak-anak selalu dilancarkan dan dikuatkan. Hari ini kita akan belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam hayati, tema 9, subtema 3. Nah, kekayaan alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, apa fungsinya hewan dan tumbuhan bagi manusia? Nah, fungsi hewan dan tumbuhan bagi manusia itu ada 4. Yang pertama itu fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis itu fungsi yang memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia. Contohnya, ayam menghasilkan daging dan telur yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Padi menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua itu ada fungsi ekologis, yaitu menjaga kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Contohnya, tumbuhan itu menyerap gas karbon dioksida dan melepas oksigen ke udara. Nah, udara menjadi sehat dan segar dengan adanya tumbuhan karena manusia itu menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kebalikannya dengan manusia. Nah, fungsi ekologis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, contohnya ular dan burung hantu memangsa tikus sehingga populasi tikus terkendali. Jika ular dan burung hantu diburu, tidak ada yang memangsa tikus sehingga jumlah tikus tidak terkendali. Nah, yang ketiga itu ada fungsi edukatif sebagai sumber belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan. Yang keempat itu fungsi estetis, yaitu memperindah alam. Contohnya, beberapa burung itu memiliki bulu indah dan suara merdu. Tumbuhan dengan berbagai bentuk dan warna daunnya dapat memberikan pemandangan yang indah. Hewan dan tumbuhan tersebut sebagian dibudidayakan oleh manusia dan sebagian hidup secara liar. Nah, itu tadi fungsi hewan dan tumbuhan bagi manusia. Nah, kemudian hewan yang dibudidayakan manusia itu biasa disebut hewan ternak atau hewan piaraan. Tumbuhan yang dibudidayakan manusia disebut tanaman budidaya. Agar hewan dan tumbuhan selalu ada, maka kita harus melakukan pelestarian dengan menghindari kegiatan yang menyebabkan kepunahan sumber daya alam hayati tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi jika manusia tidak melakukan pelestarian? Nah, yang akan terjadi adalah perubahan alam. Perubahan alam akan berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya alam. Contohnya, hutan lebat merupakan habitat bagi banyak hewan. Jadi di dalam hutan itu tempat tinggalnya banyak hewan. Ketika hutannya ditebang, hewan kehilangan habitatnya. Selain itu, hutan melindungi tanah dari erosi. Cadangan air pun menghilang. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati harus dijaga kelestariannya. Nah, itu tadi fungsi hewan dan tumbuhan bagi manusia dan upaya pelestariannya. Nah, terima kasih anak-anak. Untuk evaluasi silahkan mengerjakan soal di Google Form ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.